Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kreasi video pada aplikasi Filmora ya. Jadi untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai eh, pan and zoom ya. Jadi eh, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktek ya. Ini saya potong dulu. Nah, untuk pan and zoom itu teman-teman bisa klik kanan pada videonya, kemudian pilih menu crop and zoom. Nah, setelah muncul pop-up ini, nah di bagian tab menu ini klik yang bagian pan and zoom. Nah, di pan and zoom ini kita bisa mengedit seolah-olah video itu bergeser atau video itu terzoom ya. Nah, untuk di sini kan ada bagian start dan end-nya. Jadi yang hijau ini adalah untuk start-nya. Sedangkan yang merah ini adalah untuk bagian end-nya ya. Nah, ini adalah efek yang contohnya tergeser. Nah, jadi nanti kalau di preview hasilnya seperti ini ya. Jadi seolah-olah tergeser dia. Nah, sedangkan kalau di zoom, mungkin di bagian startnya ini bisa kita fullkan seluruh layar. Nah, sedangkan di bagian end-nya, ini kita fokuskan ke bagian yang di zoom ya. Nah, untuk previewnya, jadi seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika sudah sesuai dengan keperluan atau keinginan, teman-teman bisa klik OK. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa menstabilkan video yang ada guncangan ya. Namun cara ini belum tentu 100% efektif ya. Nah, jika mau benar-benar kualitasnya bagus, lebih baik pada saat pengambilan video teman-teman dibantu dengan alat yang namanya gimbal ya. Jadi nanti hasil videonya akan lebih bagus. Nah, di sini saya sudah mencontohkan video yang sengaja saya siapkan agak sedikit bergoyang ya. Nah, pertama-tama kita add dulu ke timeline. Nah, selanjutnya bisa double klik atau klik kanan properties ya. Nah, di sini di bagian video, jadi ada transform, compositing. Nah, di sini ada menu yang namanya stabilization. Nah, teman-teman bisa checklist ini. Nah, nanti aplikasi Filmora akan menganalisis videonya. Nah, ini kita tunggu saja terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, mungkin bisa kita coba preview ya. Oke, jadi tadi di bagian sini, ini saya coba buat bergoyang ya. Nah, ini sudah ada perubahan sedikit dibandingkan dengan video sebelumnya, cuma masih belum terlalu efektif ya. Nah, jika sudah, silakan teman-teman klik OK. Oke, jadi kalau yang video aslinya seperti ini ya. Nah, jadi di bagian ini saya buat bergoyang. Namun sekali lagi ya, untuk kualitas yang lebih bagus, ada baiknya teman-teman menggunakan bantuan alat yang namanya gimbal, sehingga nanti hasil videonya itu lebih stabil.
Yang selanjutnya teman-teman bisa juga memutar video secara terbalik ya. Nah, mungkin untuk memutar video secara terbalik saya pakai contoh yang ini ya. Jadi saya split aja. Nah, untuk video terputar terbalik itu teman-teman bisa klik kanan, kemudian ke speed and duration. Nah, di bagian speed ini teman-teman tinggal centang yang reserve speednya. Ini sebenarnya pernah dibahas juga di bagian teknik editing videonya. Kemudian klik OK. Nah, ini videonya akan diputar terbalik. Jadi seperti itu ya. Ini saya undur terlebih dahulu. Nah, selain klik kanan di bagian speed, nah di bagian sini sebenarnya juga sudah ada shortcut untuk speednya ya. Jadi teman-teman bisa klik ini, kemudian klik di reserve-nya. Ini sama saja hasilnya ya, nanti akan dibalik. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa mengambil snapshot atau istilahnya screenshot ya dari videonya. Nah, untuk mendapatkan snapshot, nah teman-teman bisa ke bagian player panel ya. Jadi player view panel ya. Nah, teman-teman silakan klik yang icon kamera ini ya. Jadi di sini ada tooltipnya, penjelasannya snapshot, atau teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl, Alt, dan S. Nah, hasil snapshot ini secara otomatis akan ditambahkan ke media library ya. Nah, kalau mau teman-teman melihat hasilnya, ini bisa klik kanan, reveal in Explorer. Nah, jadi filenya itu tersimpan di sini ya. Jadi di dokumen, Wondershare, kemudian di folder snapshot. Jadi kurang lebih seperti itu untuk snapshotnya ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa melakukan rekam layar atau record screen dari layar laptop atau PC teman-teman ya. Nah, untuk melakukan rekam layar itu bisa ke menu file, kemudian record media. Nah, kemudian pilih yang record PC screen. Oke, jadi nanti akan muncul option seperti ini ya. Nah, untuk ukuran layar yang mau direkam ini bisa full screen atau custom ya. Jadi kalau custom teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi seukuran mana layar akan direkam. Misalnya segini. Nah, di sini saya coba full screen aja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa setting speakernya, kemudian bisa setting mikrofonnya. Nah, kemudian untuk setting lanjutannya, ini save to ini menandakan di mana nanti hasil rekaman akan disimpan. Nah, secara default itu disimpannya di dokumen, kemudian folder Wondershare Filmora, kemudian folder recorded ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan juga. Nah, kemudian untuk frame rate ini bisa diatur kembali. Nah, perlu diketahui kalau frame rate ini kan frame per second. Jadi istilahnya dalam 1 detik itu ada 25 frame gitu. Jadi semakin banyak frame nanti akan semakin besar pula filenya. Walaupun nanti hasil videonya akan semakin bagus. Akan tetapi untuk size video juga perlu kita perhitungkan ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kemudian untuk kualitas ini bisa
disesuaikan juga dengan keperluan ya. Nah, kemudian untuk record timer ini di checklist. Jadi nanti dia akan di stop setelah recordingnya. Jadi diatur nih ya. Kalau mau 1 jam silakan 1 jam. Kalau mau 2 jam silakan 2 jam. Nah, kemudian show mouse click in recording ini bisa dicentang, kemudian pilih mau yang mana. Jadi nanti ini bakalan hijau kayak gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa juga centang play on mouse click. Jadi setiap ada klik nanti akan ada efek suaranya. Nah, kemudian ini ada shortcut ya. Jadi F10 untuk pause sama resum recordingnya. Kemudian F9 untuk start sama stop. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya tinggal direkam ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi ini sudah proses mulai rekaman ya. Nah, kemudian untuk men-stop itu teman-teman bisa tekan tombol F9 ya. Nah, nanti hasil dari rekamannya itu akan otomatis dimasukkan ke dalam media library-nya. Nah, untuk lokasi filenya di Explorer itu teman-teman bisa klik kanan kemudian refill in Explorer. Nah, sebenarnya foldernya kurang lebih sama dengan lokasi di snapshotnya ya, cuma beda folder aja. Kalau yang snapshot di folder snapshot, sedangkan ini di folder recorded. Nah, jadi seperti itu ya untuk recordingnya. Nah, sebenarnya untuk dari video 1 sampai saat ini itu saya juga menggunakan dari recording PC screen dari aplikasi Filmora-nya. Nah, khusus untuk tutorial yang ini agak sedikit berbeda ya, karena tidak bisa digunakan secara bersamaan. Jadi saya terpaksa harus menggunakan software perekam layar yang lainnya. Nah, setelah rekam layar, yang selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan koreksi atau pengaturan warna dari video teman-teman ya. Nah, semisal ini hasil rekaman, saya tambahkan ke timeline terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pengaturan warna, itu teman-teman bisa klik kanan pada klipnya, kemudian pilih menu color correction, atau bisa menggunakan kombinasi keyboard itu Ctrl Shift sama C ya. Nah, di sini ada beberapa preset yang sudah bisa langsung digunakan ya. Jadi seperti ini ya, jadi agak biru. Nah, seperti ini juga bisa, atau bisa teman-teman melakukan secara mandiri. Jadi di tab menu edges ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur white balance, kemudian ini exposure, brightness, contrast, ini bisa diatur secara manual ya. Nah, semisal saya ngatur brightness-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah sesuai dengan keinginan, tinggal teman-teman klik OK ya. Tinggal klik OK. Nanti ini sudah seperti ini ya. Proses mulai rekaman ya. Nah, selanjutnya setelah pengaturan warna, kita bahas mengenai green screen ya. Jadi green screen ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan film-film ya, terutama untuk mengganti latarnya. Jadi kalau film-film science fiction
ini banyak memanfaatkan green screen ya. Jadi kalau yang petualangan ke Mars kayak gitu misalnya. Nah, ini untuk objek-objek di backgroundnya itu bisa disesuaikan. Nah, mungkin di sini saya sudah menyediakan video green screen ya. Tapi ini masih sekedar saja, jadi hanya digunakan untuk contoh. Nah, kalau kita lihat previewnya, jadi seperti ini ya. Nah, ini video green screen. Kemudian saya membawa kantong belanja yang warnanya hampir serupa ya. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sih harus hijau ya. Nah, ini sebenarnya nggak harus hijau. Jadi karena di dalam ruangan itu kebanyakan menggunakan warna hijau. Karena kalau di dalam ruangan benda-bendanya itu kebanyakan tidak berwarna hijau. Nah, berbeda halnya ketika kita berada di luar ruangan atau di outdoor ya. Nah, warna daun dan yang lainnya itu kan kebanyakan berwarna hijau. Nah, kalau di luar ruangan, teman-teman itu bisa menggunakan kain spunbun yang berwarna merah gitu misalnya, atau berwarna biru, asalkan kontras dengan objek sekitarnya. Karena kalau dia sama, nanti objek yang seharusnya difilter itu nanti akan kena juga. Nah, lebih jelasnya, jadi saya tambahkan dulu videonya di track kedua ya. Nah, di track pertama saya akan tambahkan background. Lebih seperti ini ya. Ini saya fit dulu. Kemudian ini saya fit juga. Oke. Nah, untuk filter chroma key-nya, ini teman-teman bisa klik kanan. Kemudian pilih menu green screen. Atau bisa menggunakan Ctrl Shift G ya. Nah, untuk select color-nya, jadi ini yang saya katakan ya, tidak harus warna hijau. Nah, ini bisa disesuaikan nanti menggunakan warna merah, biru, atau misalnya abu, asalkan kontras dengan objek sekitarnya. Nah, kemudian untuk parameter ini bisa disesuaikan ya. Nah, untuk saran ya, jadi untuk penggunaan green screen ini usahakan agar cahayanya secara merata tersebar ke objek green screen-nya, sehingga ketika melakukan filter chroma key ini, dia hasilnya akan maksimal. Nah, jika sudah, nanti teman-teman silahkan klik OK ya. Kalau mau lihat previewnya seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan, jadi ini sudah difilter ya. Kemudian ketika saya membawa objek yang warnanya sama, ini dia akan terkena ke warna backgroundnya. Jadi nanti seolah-olah seperti hilang jadinya kayak gitu. Nah, jadi usahakan nanti ketika menggunakan green screen atau entah warna yang lainnya, usahakan warna latarnya itu kontras dengan objek atau benda-benda di sekitar kita itu usahakan warnanya berbeda ya. Nah, mungkin sekian teknik kreasi video yang bisa saya jelaskan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.